Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para siswa kelas 12 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan curahan nikmat Allah. Kita dapat hadir kembali dalam kegiatan belajar mengajar setiap hari dalam keadaan sehat walafiat. Dan baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi inti dengan pokok bahasan berpikir kritis secara Islami. Saya harap Anda semua dapat menyimak materi ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memahami, dapat mengerti materi ini. Dan kemudian ada beberapa bagian tugas yang harus dikerjakan untuk mempertajam atau melengkapi materi ini. Mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Para siswa yang dirahmati Allah, di awal saya akan sampaikan tentang tujuan dari pembahasan materi ini, yaitu materi tentang berpikir kritis secara Islami. Yang pertama, tujuan pertama bahwa para siswa Anda semua dapat menjelaskan, ya, dapat memahami tentang definisi atau pengertian berpikir kritis secara Islami. Definisi, kemudian memahami tujuan, kemudian langkah-langkah berpikir kritis, dan cara-cara atau langkah-langkah berpikir kritis secara Islami serta manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama yang akan kita capai dari pembahasan materi ini. Dan kemudian yang kedua, kita akan membahas ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi ini, berpikir secara kritis, yakni Anda mampu membaca dengan benar Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, dapat membaca dengan benar, dapat mengidentifikasi hukum bacaannya dengan benar, dapat menerjemahkan ayat dengan benar, dapat menghafal ayat dengan benar, dan kemudian Anda dapat menganalisis
makna yang terkandung di dalam ayat tersebut, yaitu dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, itu adalah tujuan yang akan kita capai, akan raih setelah proses KBM ini kita lakukan. Maka mohon perhatian yang serius dari penyajian materi, pembahasan materi ini. Baik, dari pertama kita mulai dari definisi atau pengertian berpikir kritis. Ya. Ada dua kata ya di sana, ada kata berpikir dan ada kata kritis. Nah, arti berpikir ya menurut pendapat atau terdapat di dalam kamus bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahwa berpikir adalah aktivitas atau upaya menggunakan akal budi atau akal pikiran untuk mempertimbangkan dan menentukan sesuatu. Ya, saya ulangi bahwa berpikir adalah aktivitas atau upaya menggunakan akal budi atau akal pikiran untuk mempertimbangkan dan menentukan sesuatu. Itu definisi berpikir. Nah, sedangkan definisi kritis adalah artinya tajam, mendalam dalam menganalisis sesuatu. Tajam dan mendalam, sungguh-sungguh dalam menganalisis sesuatu. Nah, kalau kita gabungkan dari dua kata itu, bahwa pengertian berpikir kritis adalah aktivitas atau upaya menggunakan akal budi secara tajam, secara mendalam dalam menganalisis sesuatu atau informasi untuk memperoleh ide-ide baru guna memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Ya, bisa dipahami bahwa berpikir kritis adalah aktivitas upaya menggunakan akal budi atau akal pikiran secara tajam, secara mendalam, secara serius, secara sungguh-sungguh dalam menganalisis sesuatu atau informasi untuk memperoleh ide-ide baru guna memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Saya kira bisa dipahami ya, itu tentang pengertian berpikir kritis. Nah, kemudian tentang tujuan. Apa tujuan berpikir kritis itu? Kita bisa dilihat ya di beberapa literatur bahwa tujuan berpikir kritis adalah pertama, mengembangkan kemampuan individu secara maksimal, baik secara fisik maupun non-fisik, emosi, filosofi, estetika, dan intelektual.
mengembangkan kemampuan individu secara maksimal, baik secara fisik maupun non fisik, emosi, filosofi, estetika, dan intelektual. Terus tujuan yang kedua adalah mempersiapkan peserta didik untuk mencukupi kebutuhan ekonominya secara mandiri dan siap menghadapi dunia kerja. Ya, saya ulangi, yang kedua tujuannya adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk mencukupi kebutuhan ekonominya secara mandiri dan siap menghadapi dunia kerja. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah mengoptimalkan tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif di masyarakat dengan komunikasi yang lebih baik. Jadi yang ketiga tujuannya adalah mengoptimalkan tanggung jawab setiap individu untuk berpartisipasi aktif di masyarakat dengan komunikasi yang lebih baik. Itu adalah tujuan daripada berpikir kritis. Nah, kemudian yang berikutnya tentang langkah-langkah, ya, atau cara berpikir kritis. Nah, tentang cara atau langkah-langkah berpikir kritis itu sama dengan cara berpikir ilmiah, ya, bahwa langkah-langkah atau cara berpikir kritis itu hampir sama dengan cara berpikir ilmiah. Di sini ada 5, ya, ada 5 tentang langkah-langkah berpikir kritis atau berpikir ilmiah. Yang pertama adalah langkah observasi, ya. Observasi itu pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi, pengamatan, ya, pengamatan. Yang kedua, interpretasi, penafsiran dari suatu kasus atau informasi, ya, setelah diamati dan ditafsirkan maknanya apa. Kemudian ada analisis, ya, ada analisis, ada pengkajian dari data-data itu atau dari informasi itu, ada analisis, ya, langkah-langkah kajian. Kemudian evaluasi, ada penilaian tentang data, fakta atau suatu kasus atau masalah. Dan yang kelima baru langkah pengambilan keputusan. Itu ada 5, ya. Yang pertama adalah observasi. Nanti bisa Anda kembangkan, lihat di kajian lebih rinci, ya, literatur yang lebih rinci. Observasi, ada interpretasi, penafsiran, ada analisis, ada pengkajian, nanti mengevaluasi, menilai suatu kasus, dan yang kelima adalah langkah pengambilan keputusan. Nah, itu adalah langkah-langkah berpikir kritis. Para siswa yang dirahmati Allah, nah sekarang kita masuk ke berpikir kritis secara Islami. Ya, tadi kan bersifat umum, sekarang lebih spesifik
kita akan membahas tentang cara berpikir kritis secara Islami. Mananya cara berpikir yang merujuk berpedoman kepada ajaran Islam, yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, kalau tadi boleh jadi secara umum merujuk kemana saja, mungkin konsep-konsep umum. Tapi sekarang kalau berpikir secara Islami adalah cara berpikir yang merujuk, yang berpedoman atau berlandaskan kepada ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di sini dijelaskan cara berpikir secara Islami. Yang pertama, meyakini bahwa kebenaran hanya datang dan bersumber dari Allah. Itu hal yang paling prinsip, bahwa dia meyakini bahwa kebenaran itu hanya datang dan bersumber dari Allah. Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu berasal, bersumber dari Tuhanmu Allah. Yang kedua, menyadari bahwa seluruh aktivitas mental yang dilakukan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Di seluruh aktivitas mental atau aktivitas berpikir dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah. Terus yang ketiga, bahwa membatasi aktivitas tersebut hanya pada urusan duniawi dan tidak tentang zat Allah. Jadi wilayah berpikir itu hanya pada hal-hal yang nyata atau makhluk Allah, ya, tidak berpikir tentang zat Allah. Kenapa? Karena zat Allah tidak bisa dianalisa secara ilmiah. Kalau makhluk atau benda ciptaan Allah itu bisa dianalisis secara ilmiah. Sebagaimana dikatakan bahwa tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Tafakkaru fi khalqillah, tafakkaru fi kulli syai'in wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah tentang makhluk Allah dan janganlah berpikir tentang zat Allah, karena akal kita tidak akan sanggup untuk memahami, menganalisis tentang zat Allah yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, memadukan antara aktivitas zikir dan fikir secara seimbang atau proporsional, agar dengan kemajuan iptek yang dicapai tidak mempengaruhi dirinya menjadi sekuler atau kafir. Ya, dalam berpikir secara Islami harus seimbang antara berzikir dan berpikir, sehingga dia tetap dalam keadaan menjadi muslim yang mukmin. Karena kalau hanya berpikir semata-mata tidak berzikir, boleh jadi ya dia akan menjadi
seorang sekuler, karena dia tidak menggunakan dasar agama dalam berpikir, dalam mengambil suatu keputusan, ya. Itu adalah langkah yang pokok yang keempat. Kemudian yang kelima, selalu bertindak secara objektif, jujur dan adil atas dasar data dan fakta demi tegaknya keadilan. Jadi berpikir dan bertindak secara objektif, ya, secara jujur dan adil atas dasar data dan fakta demi tegaknya keadilan. Jadi tidak ada unsur subjektivitas, tetapi benar sesuai dengan fakta dan data yang diperoleh, baru kita ambil sebuah keputusan. Dan yang keenam, berpikir secara Islami adalah memiliki sikap tawakal, yaitu sikap serah diri kepada Allah atas segala hasil usaha dan pemikirannya. Jadi setelah manusia itu berupaya, berikhtiar secara maksimal, maka hasil dari usaha itu kita serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena kita hanya wajib berusaha. Nah, yang menentukan hasil usaha itu adalah Allah. Nah, kalau orang sudah bertawakal kepada Allah, menyerahkan hasilnya kepada Allah, maka ketika hasilnya itu berhasil, upayanya berhasil, maka dia akan menjadi pribadi yang bersyukur, ya, tidak sombong, selalu bersyukur kepada Allah. Dan sebaliknya kalau usaha itu gagal, ya, gagal, tidak berhasil, maka dia menjadi pribadi yang sabar, tidak akan putus asa. Karena sangat boleh jadi, ya, karena faktor ketidaksungguhan usaha kita, maka kita dipacu untuk berikhtiar yang lebih baik dan lebih sungguh lagi, sehingga nanti hasilnya akan dapat kita raih apa yang kita harapkan. Para siswa sekalian yang dirahmati Allah, itu adalah bentuk ciri daripada cara berpikir secara Islami. Dan kemudian yang berikutnya tentang manfaat berpikir kritis secara Islami, ya, manfaat berpikir kritis secara Islami. Yang pertama, mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi secara cerdas dan bijaksana.